malam pemirsa, senang sekali saya Melanie Putria kembali menjumpai Anda pada malam hari ini. Dan malam ini kita akan menyaksikan jalannya sidang dengar pendapat DPR. Namun sebelumnya perlu saya tegaskan di sini kalau DPR itu adalah singkatan dari Dewan Parodi Rakyat. Dan pada malam hari ini yang akan bertindak sebagai pemimpin sidang adalah Bapak Muchle Iskandaria. Dan yang akan bertindak sebagai wakil pimpinan sidang adalah Bapak Taufik Lalat. Dan sebagai wakil pimpinan sidang juga yaitu Bapak Iwelwel. Dan pemirsa, malam hari ini sidang dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di Dewan Parodi Rakyat. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak pimpinan sidang. Silahkan Pak. Terima kasih Adinda Melanie. Nama Anda itu bagus sekali ya. Waduh, terima Panggilannya kasih. apa? Saya biasa dipanggil email Pak. Email? Email. Email itu sepertinya kurang cocok. Karena hampir mirip dengan Iwel. Email Iwel. Kalau sewaktu-waktu Anda numbuk kumis kan saya yang repot nanti. Jangan Pak, serem saya juga. Menurut abang itu... Bang, bakso 2 pedas. Bukan. Yang cocok sepertinya kalau Anda itu dipanggil Ani. Hah? Ani. Ani. Iya ya Pak. Cip. Tolong Anda menjaga kredibilitas sebagai pimpinan sidang. Kenapa? Anda ini pimpinan sidang, bukan pimpinan dangdut. Memangnya kenapa? Kalau nyanyi itu jangan sekarang. Tukang sulingnya belum datang. Sudah, pokoknya sebelum sidang saya buka, saya ingin mendengar komentar dari fraksi-fraksi yang ada pada hari ini. Instruksiin! Iya Pak. Interupsi. Hah? Interupsi. Mulut saya. Boleh kan saya memperkenalkan nama ya? Ya boleh. Jawab sendiri ya Sebentar. Pak. Kalau saya mendengar dari fraksi partai tambahan ini, dia yang nanya, dia yang jawab. Sepertinya ngomongnya gayanya borongan. Bolehkah saya ngomong ya? Ya. Gimana Silakan. Begini Pak Ketua Sidangan. Ketua sidang. Pak Ketua Sidang. Ya ketua gituan. Gituan apaan? Silakan. Begini, kayaknya masalah Bank Sentral, ini anggota Dewan masih kurang kurang srek. Dengan 2 nama calon gubernur BI yang diajuin oleh Presiden begitu Pak. Omeh itu orang siapa? Kalau Bapak kurang jelas nanti saya SMS-in. Kenapa Dewan kurang srek dengan 2 nama? Dengan 2 nama yang diajukan oleh Presiden? Itu maksud saya tadi. Kok ketawa ya? Begini, Bapak Kawakilan, Ya Allah. Kewakilan. Kewakilan. kenapa kedua nama itu kurang diterima? Kenapa? Menurut fraksi kami, karena nama itu tidak mengakomodir semua pihak. Iya. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Nanti saya kasih 1000 ya. Nah, seperti gini, Bapak Agus Marto Wardoyo. Itu namanya Agus. Berarti lahirnya bulan Agustus. Nah, bintangnya Leo. Jadi orang yang bintangnya selain Leo itu merasa kurang terwakili. Yang Pak Agus itu Pak. Iya. Kemudian Yang satu lagi Bapak Raden Pardede. Dari namanya aja kurang mencakup semua kepulauan yang ada di Indonesia. Iya kan? Namanya Raden Pardede. Itu baru mencakup Pulau Jawa dan Sumatera. Alah. Ya enggak? Iya. Ya, silakan. Interupsi, Mbak Geger Mbak dari Geger. fraksi Kambing Hitam. Ya. Oke. Sebagai orang tua yang mewakili wong cilik, ya, yang sering dikambing hitamkan, saya ingin memberi komentar. Hebat, ngomong. Hebat sekali. Baru kali ini saya dengar. Ya apa tuh ya? Baru kali ini saya dengar komentarnya Mamo luar biasa. Terima kasih Mbah.
saya emang luar biasa. Bagaimanapun, fraksi PON saya tetap menjunjung ajas praduga tak bersalah. Ya, namun, kami punya harapan di masa yang akan datang bahwa Dewan Gubernur Bank Sentral harus jauh dari persoalan hukum. Kenapa? Seperti sekarang, Pak, gubernur jadi tersangka. Nah, itu tidak akan konsen secara kerjanya, Pak. Jadi, kalau kerjanya menjadi tidak efektif, itu bisa mempengaruhi kinerja ekonomi nasional secara keseluruhan. Memang masalah BI ini masih sangat hangat ya. Namun agenda kita kali ini mengenai penanganan masalah lumpur Sidoarjo. Kan yang suaranya dikit. Saya dari fraksi Lidah Tak Bertulang. Dari Lidah Tak Bertulang, itulah fraksi saya. Iya. Berarti fraksi saya Lidah Tak Bertulang. Iya. Iya Pak. Ya, silakan. Kemarin Saudara Isa. katanya soal interpelasi BLBI mau dibonsai. Tadi kita sudah saksikan bersama rekaman gambar mengenai kasus lumpur di Sidoarjo. Dan pemirsa nanti juga akan hadir Bapak Wakil Presiden Ucup Kelik yang akan mewakili pemerintah untuk menjelaskan persoalan ini. Untuk itu sekarang sepertinya sidang butuh istirahat sejenak. Silakan Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih Adinda. Dengan ini sidang saya skor. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Kembali lagi di Demokrasi dan kita masih akan menyaksikan kelanjutan sidang parlemen pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu staf ahli dari Dewan Parodi Rakyat yaitu Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Pak. Selamat malam, Melani. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga telah hadir narasumber kita, Bapak Ade Daud Nasution, anggota TP2LS DPR RI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih telah hadir Pak. Dan nanti kita juga akan melakukan sambungan langsung ke Surabaya dan berhubungan dengan Bapak Bupati Sidoarjo yaitu Bapak Win Hendrarso. Tapi nanti karena sekarang saya ingin memperkenalkan juga sudah hadir di sini fraksi Balkon yang biasa kita sebut fraksi Balkon. Yang pertama adalah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan sudah hadir juga teman-teman dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan jangan sampai kalah semangat, tepuk tangan untuk Akademi Bina Insani. Dan berikutnya Universitas Mercu Buana. Dan yang terakhir Universitas Pakuan Bogor. Saya perhatikan dari tadi fraksi Main Mata belum bicara, Chief. Wah, ini benar juga, Cip. Jadi kalau kita melihat fraksi Partai Main Mata, ini ibarat marmer nggak usah digosok lagi udah mengkilap nih. Begini, Saudara Wakil, masa Anda ini sepertinya kurang sopan. Masa mengumpamakan wanita secantik ini dengan marmer? Mestinya apa? Anda bisa mengumpamakan dengan perumpamaan yang lebih sopan. Oh. Nah, ini ibaratnya mobil Jaguar. Oh. Ini Jagar. Jaguar. Kalau Pak Isa itu? Oplet. Lah, Silakan Dianovita, mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar persoalan lumpur. Pak, untuk saat ini belum ada Pak, nanti aja. Enggak apa-apa, sekarang aja. Oh Pak. Mumpung saya lagi nafsu, sekarang aja. Pak. Ya, istighfar Pak. sebaiknya kita beri kesempatan itu adalah kepada narasumber kita, Pak. Kita bertanya pada narasumber kita dulu. Itu lebih baik. Baik, Iya. ya biar saya langsung menghubungi. Bapak hati-hati Pak. Ini kok kayak Sri Mulat sih kamu tuh. Beneran ini licin. Baik Bapak Pimpinan Sidang, kita Silakan. sudah terhubung dengan Bapak Win Hendrarso, Bupati Sidoarjo. Bapak Win. Ya. Ya, selamat malam Pak Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik-baik, sehat-sehat sekali. Sehat-sehat, alhamdulillah. Pak, saya ingin bertanya Pak Win, bisa diceritakan apa saja sih tuntutan dari warga korban lumpur panas ini Pak? Iya, jadi sebetulnya ada dua komunitas masyarakat di sana. Yang pertama masyarakat yang diberikan satu ganti rugi dengan skim 20%, 80%. Dan ini sekelompok masyarakat yang memang sesuai dengan Perpres 14
tahun 2007 ini harus dipenuhi yang 80%-nya ini awal Mei tahun 2008. Tetapi di luar itu nampaknya ada komunitas masyarakat lain yang ikut terdampak tetapi tidak masuk dalam peta terdampak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perpres nomor 14 tahun 2007. Lah komunitas masyarakat inilah yang kemarin itu menuntut agar disamakan dengan saudara-saudaranya yang masuk dalam peta terdampak agar ini dimasukkan dalam peta terdampak sebagaimana yang telah difatwakan oleh Perpres nomor 14 tahun 2007. Jadi dua komunitas masyarakat inilah yang saat ini sedang meramaikan segala sesuatu yang terkait dengan dampak lumpur porong. Ya, Pak Win, selain tuntutan ganti rugi dan sebagainya tadi, Bapak sudah melakukan apa nih Pak sebagai Bupati Sidoarjo? Ya, jadi yang pertama bagi komunitas yang pertama yang terkait dengan ganti rugi 20%, 80%, ini sudah pada tahap penyelesaian segala sesuatu yang terkait dengan bukti-bukti kepemilikan administrasi ya. Ya. Dan ini nampaknya yang 80% sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pihak Lapindo Incorporate ini akan dicukupi per bulan Mei tahun 2008. Oh, baik, ini Pak. sudah kita upayakan fasilitasi. Nah ini yang persoalan yang timbul baru, ini adalah mereka yang berada pada posisi di luar peta terdampak. Ini saat ini masih dalam upaya diusulkan kepada pemerintah pusat dan saya dengan Pak Gubernur sudah berupaya untuk melakukan fasilitasi ini dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Dewan Pengarah BPLS. Ya, Pak Win Dan bersama ini saya, tentunya maaf tidak- Pak Win, saya potong sedikit. Ini sudah ada juga staf ahli dari Dewan Parodi Rakyat yang sudah hadir di Jakarta juga nih bersama-sama kami. Ingin bertanya, Bapak? Iya, Pak Win, kalau boleh saya mengajukan satu pertanyaan nih Pak Win. Anda sebagai Ya, bupati silakan. tentunya tahu betul apa maunya rakyat Anda. Jadi menurut Anda ini kira-kira warga Sidoarjo ini berkepentingan nggak sih untuk melihat bahwa bencana ini status alam atau kelalaian orang? Ya, buat mereka itu dua-dua itu ada perbedaannya nggak? Jadi persoalan kalau bagi saya ya, saya tidak akan mempedulikan itu bencana alam atau bencana karena manusia. Tapi persoalan yang telah memberikan satu dampak penderitaan pada masyarakat itu yang harus jadikan fokus of interest kita semua. Jadi persoalannya adalah bagaimana masyarakat ini kita selamatkan, kita tolong dari penderitaan mereka. Memang kenyataannya bagi masyarakat yang di luar peta terdampak ini sudah sering kali terancam oleh jebolnya tanggul dan malah di beberapa tempat seperti yang kemarin disaksikan di media itu di daerah Siring Barat maupun di Jatirejo ini sudah timbul bubble-bubble baru yang ini sangat membahayakan pada kondisi kehidupan mereka. Jadi di bubble-nya itu selain keluar air bercampur lumpur ini juga mengandung gas yang bisa terbakar. Nah ini sebetulnya persoalan yang harus ditangani oleh kita semua. Makanya saya di sini tidak akan mau dalam satu kontradiktif antara ini bencana alam atau ini sebagai bencana yang dilakukan oleh ulah manusia. Jadi prinsipnya kalau berorientasi pada dampak ini sudah mengacu pada satu bencana yang harus kita selamatkan manusianya. Ya. Jadi saya lebih berorientasi pada faktor humanitas saja. Baik, terima kasih Pak Win. Nampaknya sidang butuh rehat sejenak. Silakan Bapak Pimpinan Sidang. Iya Pak pimpinan sidang, tadi Pak Bupati mengatakan memberikan penjelasannya. Ini kalau bicara lumpur kan ada istilah lumpur panas Pak. Ngerti nggak Pak masalah lumpur Pak? Oh ya itu gampang aja. Kalau yang panas 2.000, yang dingin 5.000. Ini bukan, gimana ini bukan ini, Bapak? teh Pak. Jaga Lumpur, wibawa bicara dong. soal lumpur. Ya udah, ya mulut saya. Pak, mulut Bapak tapi yang bau kita berdua. Udah, daripada ribut, sidang saya skor. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Ya, kembali lagi
Demokrasi dan kita masih akan melanjutkan sidang parlemen pada malam hari ini. Dan masih bersama-sama kami Bapak Dr. Bima Arya Sugiharto, staf ahli Dewan Parodi Rakyat, dan juga Bapak Ade Daud Nasution, anggota TP2LS DPR RI. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada pimpinan sidang. Silakan Pak. Baik, untuk sebagai bayangan bagi kita Pak Pimpinan, kita punya rekaman gambar ketika Mbah Tarjo menutup sidang paripurna tentang lumpur Sidoarjo beberapa waktu yang lalu. Kita saksikan bersama-sama. Nah kalau Pak Ade ngeliat rekaman gambar tadi, gimana komentarnya Pak Ade? Kalau kita lihat DPR kayak begini ya, lama orang bilang capek deh, lihat begini ya, ya kan? Saya pikir memang harus diintrospeksi lagi. Yang penting ini buat tim kita ini rakyat dibayar. Saya setuju kata Bupati tadi, rakyat yang mesti dibayar. Jadi apakah namanya fenomena alam, mat volcano atau kesalahan orang itu nanti urusannya kan ada polisi yang ngurus. Jadi kita lihat yang penting rakyat diselamatkan. Karena kita orang dari tim ini nggak pusing. Sebab yang bahaya ini rakyat itu aja. Baik. Kalau Mas Bima tadi melihat itu Mas, bila dari berita yang ada di Kompas dan Bisnis Indonesia Online serta rekaman gambar tadi, bagaimana Mas melihat? Ini kan masalah penting ya Pak ya, Betul. masalah lumpur Betul. ini Yang rakyatnya menyangkut sudah orang lama. banyak. Ya. Saya menduga ada 4 kemungkinan Mbah Tarjo ini. Pertama adalah maksudnya dia adalah interpelasi terus. Ya. Yang kedua adalah tim pengawas ini lanjutkan. Yang ketiga adalah betul kata Pak Ade ya, Mbah Tarjo ini sudah letih, sudah uzur ya. Jadi ingin cepat aja. Ya. Nah tapi jangan lupa ada kemungkinan yang keempat. Tim di laporan ini begitu banyak kepentingan. Ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis, ada kepentingan sekedar macam-macam, sehingga akhirnya yang paling aman buat dia adalah ketok saja. Gitu. Jadi main ketok aja, jangan sembarang ketok makanya Pak. Hati-hati, Pak. Ini Palu main ketok aja. Mungkin saya boleh tambahkan, Iya. tambahkan begini, ini tim ini perlu diperpanjang kenapa? Tadi Pak Wim bilang 80% kan mau dibayar bulan Mei. Kalau tiba-tiba nggak ada duitnya yang mau bayar gimana nanti kalau nggak diawasin? Lebih runyem terus semua. Ya kan? Baik. Jadi harus diawasin kelihatannya. Ya baik, kayaknya nih dari anggota Oke, sidang juga ada yang ingin berkomentar. Silakan, mungkin ada yang Saya. Wah. Cepet. Ya, sebentar semua Cip kayaknya semuanya ingin bertanya ya, tapi di sini ada 2 wanita, kita harus memprioritaskan wanita dulu. Oke. Ya, ada 2 perempuan di sini. Sebaiknya kita mengikuti filosofi makanan ya. Makan yang pahit dulu, baru yang manis. Silakan Ibu Cici, silakan Ibu Cici. Tak pakai ngadep sini, saya pakai tanya. Yang tua itu sayangnya kelapa, makin tua anaknya makin banyak santannya. Ya. Kalau yang muda itu makin sepet, aduh, belum bisa diapa-apain. Balik lagi ke masalah itu tadi ya. Sebetulnya emang masalah ini priwe ya udah kesuwen, kelalen, lama-lama gitu ya. Tunggu. Sebentar Bu Cici. Ya. Ini saya ngeliat ada sesuatu yang agak aneh ini sebenarnya nih. Coba Pak Ngademin ngomong. Nah, tadi katanya Bu Cici, sekarang saya suruh ngomong lo. Gimana orang ngomong satu-satu aja ngapa? Intonasinya hampir sama Pak antara Ngademin dengan Cici Tegal ini kok. Ini teman SMP kali ya? Bukannya berarti- begitu Bapak Kem, memang gak usah siwer lah. Saya sama Bapak Ngademin ini, walaupun beda partai, tapi daerah pemilihannya itu dulu sama. Nah, cuman aja emang kita sama-sama bersaing. Kalau sekarang bersaing di partai, dulu bersaing di warteg. Apa? Soalnya dulu kita sama-sama dari PWI. Apa itu? Paguyuban Warteg Indonesia. Sebetulnya begini ya, menanggulangi masalah lumpur, itu kapan udah kelamaan, gak ada keputusannya ya. Maaf, itu tenggorokannya keganjel apa ya? memang gaya bicaranya seperti itu. Ya, Indonesia kapan banyak bahasane. Lah, semakin lama akhirnya masalah yang lama belum selesai, masalah yang baru muncul. Sumpamanya tadi itu dibilangin sama Bapaknya Bupati, ada warga desa Siring, Kecamatan Porong, sama ada 4 desa lainnya, itu mereka juga unjuk rasa. Mereka juga nuntut supaya dimasukkan dalam peta terdampak lumpur Sidoarjo. Model-modelnya kayak gitu. Lah sekarang kan ya, saya mah maido aja. Jangankan rumah kelelep.
Seandainya yang kelelep lumpur itu jenggotnya bapaknya priye. Waduh, ya sabar sebentar. Ya Bapak dan Ibu mohon maaf ini sidangnya semakin panas. Rasanya kita butuh istirahat sejenak ya Pak ya. Dulu, Pak. Saya butuh merendam jenggot saya dulu. Silakan Ya Pak. kalau gitu sidang saya skor. Demokrasi tak butuh janji-janji. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Demokrasi jangan cari solusi. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Demokrasi. Dan sebelum kita melanjutkan sidang, dari tadi saya melihat teman-teman dari fraksi Balkon sudah resah dan gelisah ingin juga mengajukan pertanyaan. Daripada nantinya malah menjadi jerawat, lebih baik saya silakan saja kepada teman-teman dari fraksi Balkon. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana sebenarnya cara pemerintah menentukan penduduk yang termasuk dalam peta terdampak? Dan bagaimana pembagian persentase ganti rugi? Apakah setiap penduduk itu beda-beda sesuai dengan kerugian yang mereka derita atau dipukul rata, Pak? Terima kasih. Waduh, kita berikan tepuk tangan dulu atas pertanyaannya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya. Baik, silakan Pak Ade. Jadi saya jawab Ade yang dari STAN ya, sekolah STAN ya. Jadi peta terdampak itu sebetulnya itu adalah pengembangan dari Kepres 13 yang sekarang udah jadi Kepres 14. Karena daerah-daerah yang pecah itu sekarang kurang lebih sekarang udah 800 hektar. Jadi itu disebut jelas bahwa mereka dibayar sesuai berapa mereka ini dan apapun yang dibetulkan itu diganti semua baik tanah dan bangunan. Tetapi sekarang ini udah melebar karena ada lagi daerah terdampak ketiga yang nggak termasuk dalam Kepres 14. Tetapi saya pikir penduduk di sana tenang-tenang aja karena di Kepres itu jelas bahwa apapun di luar ini adalah yang tanggung adalah APBN. Kira-kira gitu. Baik, Bapak Pimpinan Sidang, sesuai dengan jadwal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita juga akan mendengarkan keterangan dari pemerintah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Presiden Ucup Klik. Untuk itu langsung saja kita sambut kehadiran dari Bapak Wakil Presiden Ucup Klik. Selamat malam, Pak. Oh ya, baik. Maaf Melani, saya nggak bisa balesin SMS. SMS kemarin nggak tak balesin karena tulisan saya jelek jadi saya nggak bisa. Iya Pak, ya nggak apa-apa. Baik, Pak Wapres terima kasih sudah hadir di sini. Kami langsung aja pertanyaan, bagaimana nih Pak masalah lumpur Sidoarjo ini Pak Wapres dari pemerintah melihatnya? Kita bicara paling terdepan terlebih dahulu, yang paling krusial, yaitu bahwa tanda-tanda dari peristiwa kehidupan alam ini sebetulnya sudah kita perlihatkan dalam plat nomor kendaraan. Sudah kelihatan, itu kerjasama dengan polisi saya. Misalnya kalau yang terdekat dari Jakarta dulu, Banten, itu plat nomornya kan A. A, iya. Terjadi abrasi bibir pantai. Nah, kalau di Jakarta sendiri plat nomornya B. Banjir. Bandara ruwet. Wah. Busway terbakar. Coba. Ini agak jauh sedikit. Ibu kota Jawa Timur itu Surabaya. Surabaya itu plat nomornya L. Lumpur Lapindo yang Anda sampaikan tadi. Nah, ini lumpur Lapindo. Kenapa lumpur Lapindo semakin ruwet? Karena lumpur memiliki makna. Maknanya? Luapannya. M, membuat. Pusing rakyat. Nah, ini jelas. Kemudian ada Lapindo. 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 Lambat. Pikirin. Ganti rugi kan? Iya. Dosa akibatnya kalau nggak terang. Ini yang penting. Rakyat Pak ya. Makanya di belakangnya ada berantas. Oh, ada artinya juga. Apa lagi nih Pak? Berantas, berani atasi sampai tuntas. Harusnya seperti itu. Jelas. Ini gini. Tadi kami juga sepakat dengan Pak Ade, juga Mas Bima mengatakan bahwa sebetulnya tidak persoalan nih masalah fenomena alam ataupun human error. Yang penting rakyat harus segera diberikan ganti rugi. Itu sama-sama masalah manusia kok.
Kalau Pak Wapres melihat masalah human error atau fenomena alam kah? Sama, kalau human error jelas ada error Jarot, jelas ya kan. Itu eros, Pak. Itu eros, Pak. Kalau fenomena alam jelas itu hubungannya dengan Mbah Dukun. Alam, lah ya itu sama. Nggak usah sulit-sulit gitu loh. Ya, Silakan Mbak Geger. Makanya saya dengar itu, saya ingin terus mendorong masalah interpelasi ini. Oh gitu. Masalah ini jangan dibiarkan lama-lama. Semua cara selama ini selalu tidak beres. Dari nyumpeli lubang. Itu bahasa minyaknya plak. Saya kasih Nyumpeli tahu, lubang. ya, betul. Sampai pada ganti rugi, semuanya nggak beres, kacau. Dulu mau nyumpeli lubang dengan bola beton. Saya sudah ragu apa bisa dengan bola beton. Wong ngurus bola saja nggak bisa kok. Pertandingan nggak boleh ada yang nonton. Ketua umumnya di penjara nggak mau mundur. Pulau interupsi, Pak. Ini saya senangnya di sini, senang di DPR sih senang. Gimana, Dewan Pak? Parodi Rakyat. Orangnya kritis-kritis kayak pasien rumah sakit. Saya senang ini. Saya senang. Saya suka ini. Ya, silakan Nah, dari tadi fraksi menyambung Bonsai. masalah bola beton yang tadi, Pak ya. Iya, silakan. Lah memang kalau seadanya urusan bola kita memang mengalami kemunduran, Pak. Tapi kan bulu tangkis kita itu kan, Pak, sudah diperhitungkan juga. Ya kan? Nah, jadi kalau seandainya dengan bola beton itu gagal, kita ganti dengan bulu beton. Lah paling enggak kan kalau seandainya gagal lagi paling enggak dapat geli-gelinya lah. Interupsi, Pak, interupsi ya. Ya, silakan Dian Novita. Menurut fraksi main mata, ting ting ting. Dalam hal ini jangan banyak-banyak main mata, nanti bisa sakit mata. Mending main bulu ya. Maksudnya, Pak? Bulu mata. Silakan Artinya, dilanjutkan. semua fakta harus diungkap dengan sejujur-jujurnya. Oke. Dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi semua masalah harus diungkap dengan terbuka. Saya mau nanya kepada Pak Wapres. Pak Wapres Silakan. tadi ada 3 fraksi yang sudah bicara. Pak Wapres mungkin ingin menanggapi salah satu di antara mereka. Nah ini. Pertanyaannya apa tadi? Ya, aduh. Itu kalau tadi Mbah Geger dan Pak Ngademin itu bicara soal penanggulangannya. Penanggulangan. Dengan bola beton sebagainya. Tapi kalau Dian tadi ngajak supaya kita terbuka. Pak. Semuanya harus transparansi. Ini bicara masalah keadilan dan kebenaran. Memang sulit untuk Berarti hidup. Pak Wapres ingin menanggapi masalahnya Dian ya? Saya rangkum semuanya. Iya. Ini bicara masalah demokrasi. Oh. Demokrasi Iya, iya. terdiri dari 2 suku kata. Kenapa setiap demokrasi penegakan tidak pernah tuntas? Karena demokrasi terdiri dari 2 suku kata. Demo dan kerasi. Makanya tuntutannya tidak pernah berhasil. Karena setiap demo dikerasi. Setiap demo dikerasi. Ini berbahaya. Harus benar-benar penegakan demokrasi. Kita ingin beri kesempatan nih, kayaknya Mas Bima juga ingin menanggapi Pak Wapres. Ini Pak Wapres ini kan semangat betul. Dari tadi harus tuntas Pak Pindo tuntas, itu kan. tas. Ya. Wah, Tapi ini kan, ya, saya tapi senang Mas ya, Bima ini. kalau Hobinya nggak minum salah, buku Bima ini. ya. Kurang kuat, bini marah ini. Ya, silakan Mas Bima. Bukannya kolega Bapak di partai itu juga ada yang terkait dengan kepentingan ini, Pak? Nah, itu gimana Bapak ngadapinya nih? Loh, kalau bicara partai saya udah bilang. Yang namanya partai saya tidak terlalu muluk-muluk bicara. Buat apa kita bicara partai besar dan partai kecil? Kayak catering, Pak. Yang memiliki partai besar dan kecil hanya catering, Pak. Yang terpenting kita satu jalan. Bukan untuk membesarkan partai, tapi untuk bangsa. Itu, Pak. Emang betul juga Pak. Ini terkaitan juga dengan banyaknya tim ya. Tim sudah begitu banyak yang dibentuk. Ada dulu Timnas. Ya, kemudian juga ada TP2LS atau Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Kemudian juga ada BPLS, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Yang terakhir tuh ada TTS, Pak. Itu apa? Teka-teki silang. Tapi setelah TTS itu ada TSM. Oh, ini yang baru lagi apa Iya, itu? TS manis. Minuman itu. Oke, baik. Rupanya Bapak pimpinan sidang sudah ingin minum TS manis. Lebih baik kita istirahat dulu saja ya Pak ya. Iya, untuk itu sidang kami skor. Demokrasi, tak butuh janji-janji. Demokrasi, jangan cari solusi. Demokrasi, jangan cari solusi.
dan kita masih akan melanjutkan sidang parlemen mengenai kasus lumpur di Sidoarjo dan sidang rasanya semakin seru saja di sini. Tapi sebelumnya saya ingin kembali mempersilahkan kepada teman-teman dari fraksi Balkon untuk kembali bertanya. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada Bapak yang ada di depan, ini mengapa sampai saat ini belum ada implementasi mengenai Kepres 14 tahun 2007, sementara sekarang muncul konflik-konflik vertikal. Konflik horizontal itu sudah pasti, tapi konflik vertikal karena memang tidak ada kepercayaan dari masyarakat Porong Sidoarjo terhadap pemerintah. Dan mereka tidak tahu harus kemana. Ya. Ini sangat krusial dan ini sangat mengkhawatirkan. Apakah rakyat harus menangis untuk meminta bantuan kepada pemerintah, sementara tugas pemerintah adalah bertanggung jawab terhadap rakyat. Terima kasih. Ya. Sebetulnya Kepres 14 itu udah jalan. Jadi sekarang itu kalau nggak salah Minarak tuh udah bayar 11.454 KK. Tetapi sayangnya pada saat ini sekarang ada lagi yang pecah-pecah lagi yang di luar daerah itu. Jadi saya pikir Kepres 14 ini jelas bahwa paling lat Mei 2008 harus dibayar. Kalau nggak urusan. Nah baik kita minta supaya tim kita ini diperpanjang. Supaya kita yang ngawasin. Nanti kalau nggak ada tim ini siapa yang mau dampingin satu saat. Di Minarak nggak bayar kan kasihan yang 80%. Jadi itulah, saya pikir itu udah jalan. Tapi Pak Ade, kalau cuma mengawasi saja lalu apa dong gunanya TP2LS? Bukannya mengawasi, itu kan ada sanksi juga. Kita ini kan Pak Wakil Presiden tuh tahu bahwa DPR tuh kita selalu kerja sama-sama. Bahwa ada sanksi anggaran, ada sanksi segala macam. Ya, selain kerjasama juga sama-sama bekerja. Ya. Ya. Tinggal dibalik ya Pak ya? Ya baik. Iya, ini Pak Ngenemin mau bicara kayaknya. Ya, saya tadi sudah mau bicara Pak ya. Nah ini masalahnya adalah kalau masalah awas mengawasi Pak, saya takut itu nanti petugas cuma mengawasi doang Pak. Misalnya ada lumpur, awas ada lumpur. Nah loh. Kan lo gitu doang mana warga juga tahu kalau udah ada lumpur Pak. Gimana nih Pak Ade? Lumpur ini sebenarnya udah sekarang jadi polemik. Nggak ada orang yang tahu kenapa ini bisa keluar begini. Isunya macam-macam. Ada yang bilang ngebor nggak pakai pipa, ada yang bilang ada gempa bumi di Jogja, ada lagi kita ke sana banyak orang macam-macam yang sembahyang di pinggir-pinggir itu macam-macam, yang musrik ada. Kemudian ada yang bilang ahli-ahli, ada yang bilang tadi bola beton dimasukin, ada yang bilang kasih dinamit. Yang paling penting rakyat bayar dulu lah, yang lain gampang lah, nomor 3 apa nomor 6 lah kalau perlu. Yang lain 19 saja Pak. Ya. Nomor hoki ya? Kenapa 19? Itu angka bagus Pak. Angka hoki. Ya, saya ke Mas Bima. Gimana Mas Bima harapan ke depan nih untuk masalah ini? Ini Mbah Tarjo dan Palunya ini buat kita bingung ya. Rakyat sibuk mendebak-debak. Ya. Dan anggota DPR juga ini, bapak-bapak ini juga bikin bingung dengan statement masing-masing. Jadi saya kira rekan-rekan DPR ini berantemlah di fraksi masing-masing. Jelaskan sikapnya lewat fraksi. Jangan buat rakyat itu bingung. Nah itu pertama. Yang kedua, saya kira saya setuju ya dengan Pak Ade ini. Tim TP2LS ini lanjutkan saja ya. Tapi agendanya 2. Yang pertama ganti rugi rakyat. Rakyat harus segera mungkin dipuaskan lah begitu ya. Yang kedua, saya kira ini kontroversi tentang siapa sebetulnya yang bersalah ya, itu harus betul-betul dijelaskan. Undanglah semua pakar-pakar yang ahli dalam berbagai aliran gitu ya. Dan dengarkan biar rakyat mendengar sidangnya bagaimana dan biar nanti parlemen memutuskan kan gitu. Dalam paripurna misalnya. Iya, iya. Gitu. Baik. Kalau kita kembali kepada Pak Wapres, Pak. Bagaimana Pak Wapres ini kan adalah mewakili pemerintah dalam hal ini. Nah, kalau dari Pak Wapres, pemerintah sendiri bagaimana Pak cara mengatasinya nih Pak? Loh, saya sudah mencoba mengatasi juga tidak dipercaya. Karena ketika saya mengatasi di lumpur Lapindo Sidoarjo itu, Porong Sidoarjo, saya sudah mengatasi naik helikopter di atas itu muter-muter. Itu juga nggak dipercaya, padahal sudah mengatasi saya Pak. Lama muter-muter di lumpur pakai itu mengatasi kan itu. Iya kan? Sudah. Interupsi. Saya dari fraksi Lidah Tak Bertulang. Iya Pak, iya. Bolehkah saya bertanya? Iya. Boleh, silakan. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Silakan, ini kelihatannya penting ini. Silakan. Silakan Pak. Bolehkah saya bertanya? Silakan. Terima kasih. Iya. Ya. Pak Isa tadi katanya mau nanya. Nanya dong, ini dewan ini. Saya emosi katanya. Pak Taufik, sabar. Kita jangan mempermalukan parlemen kita. Justru citra kita ini jelek gara-gara dia. Kita jangan emosi. Nanya dong, Pak. Biar saya atasi. Oke. Sebel juga. Pak Isa, ini mesti pelan-pelan. Pak Isa,
tadi Pak Isa kan interupsi, betul kan? Pak Isa ingin bertanya. Nah sekarang kami mempersilahkan Pak Isa untuk bertanya. Tadi kan sudah. Loh, emangnya pertanyaan Pak Isa apa? Pertanyaan saya adalah, bolehkah saya bertanya? Aduh, oke baik. Aduh. Ya, terima kasih Pak Isa ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kasus lumpur di Sidoarjo ini cepat tuntas dan yang paling penting kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas. Dan pemirsa sampai juga kita di penghujung acara, jangan lupa untuk terus saksikan Demo Crazy setiap hari Minggu malam jam 21.05. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir pada malam hari ini dan silakan Bapak Pimpinan Sidang. Ya, terima kasih untuk semuanya anggota sidang. Kita terpaksa harus menutup sidang ini. Kenapa?